Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Amir Lohak, BP 1810531051. Mata kuliah teori akuntansi membahas mengenai akuntansi dalam Holocaust, mengukur tenaga kerja di era Nazi. Sedikit berbicara mengenai akuntansi dalam Holocaust, sejak Perang Dunia II ataupun semasa Perang Dunia II, Nazi Jerman membangun beberapa kamp konsentrasi untuk menampung para tahanan dan lawan politiknya. Nah, kamp konsentrasi yang terkenal di Jerman tersebut ialah Bonswald. Para tahanan yang berada di kamp tersebut menjadi salah satu sumber pasukan buruh yang dipaksa bekerja secara fisik dengan keadaan yang tidak berkemanusiaan. Beberapa pasukan Jerman memperjualbelikan kontrak kerja buruh tersebut dengan pasukan Jerman yang memperjualbelikan harga yang bervariasi berdasarkan kemampuan dan umur budak tersebut. Selain itu, para buruh diperlakukan secara tidak adil dengan tidak diberikan pakaian, makanan, serta upah yang cukup. Namun siapa yang menyangka akuntansi ternyata tetap hadir pada masa Holocaust tersebut untuk menghitung keuntungan penggunaan buruh. Dalam laporan keuangan milik Bonswald, disajikan perkiraan keuntungan yang didapatkan dengan menyewa seorang buruh selama 9 bulan dalam bekerja. Selain itu, biaya yang berasal dari makanan dan pakaian yang diberikan kepada buruh tersebut, bahkan setelah buruh tersebut meninggal, barang peninggalan mereka dapat dijual sebagai tambahan pendapatan. Lanjut kita pada pembahasan yang saya coba angkatkan. Yang pertama itu operasi tenaga kerja budak. Yang kedua itu akuntansi untuk operasi dan kerja paksa. Dan yang ketiga itu mengenai kesalahan akuntan dan akuntansi. Nah, sedikit pembahasan mengenai Holocaust. Holocaust merupakan pembantaian atau eksekusi terhadap orang Yahudi oleh rezim Nazi dan para militer poros Eropa Jerman secara sistematis, birokratis, dan didukung oleh negara. Holocaust berasal dari kata Yunani ataupun bahasa Yunani yang artinya berkorban dengan api. Jerman memperoleh puncak kejayaannya itu pada tahun 1933 dan mereka meyakini bahwa bangsa Jerman tersebut adalah bangsa yang unggul atau ras unggul, sedangkan bangsa Yahudi dipandang sebagai ras rendah atau inferior. Selama era Holocaust, otoritas Jerman juga mengukur dan mengincar kelompok yang dianggap inferior tersebut secara ras dan juga biologis. Orang-orang yang diincar oleh Jerman yaitu kelompok orang Roma atau yang disebutnya Gipsi, penyandang disabilitas, orang Polandia, serta rakyat sipil Soviet, dan orang-orang yang memiliki ideologi serta perilaku yang bersifat komunis, sosialis, serta saksi-saksi Yehova dan Holocaust dianggap sebagai kebencian terorganisir oleh suatu negara terhadap orang-orang yang hidupnya terkucilkan. Banyak peneliti yang telah mempelajari Holocaust secara ekstensif. Penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki tindakan dan kelambanan para profesional selama Holocaust dan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan kegagalan etika dari berbagai kelompok profesional. Misalnya itu anggapan dari dan pendapat dari Browning pada tahun 1992 melihat keterlibatan Reserve Police Battalion 101 dan melaporkan tentang partisipasi luas dari banyak orang Jerman biasa dalam pembunuhan massal orang Yahudi dan tingkat kesukarelaan yang tinggi. Kipnis 1981 meneliti para insinyur dan pekerjaan mereka dalam merancang kamar gas yang digunakan untuk mengeksekusi jutaan orang, sementara beberapa insinyur menyatakan ketidaktahuan tentang tujuan kamar tersebut. Kecil kemungkinan ada kegunaan lain untuk fasilitas semacam
ini gitu. Beberapa peneliti telah memeriksa peran yang dimainkan akuntan dalam Holocaust. Dan perilaku mereka seharusnya tidak luput dari pengamatan sebuah eh, buku tentang sejarah akuntan publik Jerman oleh Markus 1997 memberikan pemeriksaan kronologis dari profesi akuntansi Jerman selama abad ke-20. Satu bab dalam buku tersebut berfokus pada pengembangan profesi selama pemerintahan Hitler dari tahun 1933 sampai 1945. Mencatat bahwa tujuan akuntansi adalah untuk meningkatkan kepentingan ekonomi perang. Namun penelitian ini tidak secara khusus mempertimbangkan bagaimana akuntan atau profesi akuntan memfasilitasi pemusnahan seseorang. Menurut Vanel tahun 1998 menjelaskan bagaimana akuntansi membantu dalam kompilasi informasi selama perang dan secara khusus mempertimbangkan penggunaan akuntansi untuk membuat tabulasi catatan milik pribadi mereka yang telah terbunuh. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu operasi tenaga kerja budak. Selama Perang Dunia II, banyak perusahaan Jerman seperti IG Farben Industries, Krupp, Union Metal Industry, Hermann Göringwerk, dan Volkswagen memproduksi barang-barang dengan menggunakan tenaga kerja budak penjara. Buruh tersebut yaitu pekerja Yahudi yang diangkut dari negara asalnya ke berbagai kamp konsentrasi yang dikelola oleh Nazi dan pekerja lokal dari negara di mana kamp tersebut berada. Para pekerja dipekerjakan di fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan dan di fasilitas yang dibangun di dalam kompleks kamp industri. Perusahaan Jerman memanfaatkan tenaga kerja budak murah. Sejarawan Sporer memeriksa 33 kasus sejarah perusahaan yang diketahui mempekerjakan budak di kamp konsentrasi dan hanya menemukan satu kasus bukti bahwa negara memaksa suatu perusahaan untuk menggunakan perbudakan di luar kehendaknya. Selain itu, seringkali para pemimpin bisnis Jerman menegosiasikan kemitraannya dengan Schutzstaffel atau SS klan penting selama tahun peperangan. IG Farben, produsen terkemuka bahan peledak, logam ringan, dan bahan kimia perang, mulai menggunakan tenaga kerja budak pada tahun 1941. Perusahaan tersebut menggunakan 10.000 orang sebagai buruh budak dan melakukan peningkatan ketergantungan pada tenaga kerja budak sehingga berkisar 100.000 orang pada tahun 1945 dengan tambahan 100.000 orang asing dan tawanan perang. Krupp, sebuah perusahaan yang memproduksi persenjataan dan tank, banyak memanfaatkan tenaga kerja budak, baik di dalam pabriknya sendiri maupun di pabrik yang didirikan di kamp konsentrasi. Pada tahun 1942, Krupp menggunakan tenaga kerja budak di pabriknya sendiri, dan pada tahun 1943 mendirikan pabrik di dalam kamp konsentrasi. Auschwitz, di mana para pekerja kamp konsentrasi membuat suku cadang untuk senjata otomatis. Meskipun pengukuran yang tepat tidak ada, perkiraan penggunaan tenaga kerja ini berkisar dari yang terendah itu 75.000 orang pekerja budak sih hingga yang tertinggi itu 100.000 orang kerja budak di Jerman. Kita dapat melihat dua gambar. Yang pertama itu mengilustrasikan para budak kerja sebagai tenaga kerja perusahaan, dan gambar satunya lagi itu perusahaan yang ada di Jerman. Nah, perusahaan tersebut sebagai kantor utama administrasi bisnis atau yang disingkat WVHA. Nah, perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh negara juga memanfaatkan tenaga kerja budak secara ekstensif. Seluruh organisasi kerja budak dijalankan oleh sekelompok kecil insinyur, akuntan, dan manajer yang bekerja di SS. WVHA mengendalikan banyak perusahaan ekonomi yang menggunakan tenaga kerja
konsentrasi untuk negara Jerman dan memasok tenaga kerja budak ke perusahaan swasta. Nah, perusahaan Jerman menegosiasikan kontrak kerja budak dengan WVHA tersebut, dan kontrak ini menetapkan pembayaran sewa untuk pekerja budak dan ketentuan yang akan diberikan tidak seperti budak kuno yang diberi makan dan perumahan yang memadai sebagai sarana untuk melindungi nilai mereka. Perusahaan Jerman dan perusahaan yang dikendalikan negara hanya menyediakan sedikit untuk melindungi budak di kamp konsentrasi. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai akuntansi untuk operasi dan kerja paksa. Kita dapat melihat contoh reproduction dari Bonsworth yang ditulis oleh Kogon. Itu terlihat ada income statement dari pencatatan tenaga kerja budak yang diberlakukan untuk menyiapkan laporan keuangan bisnis. Schutzstaffel atau yang disingkat SS menggunakan tenaga kerja penjara gratis. SS perlu menentukan skala upah yang sesuai untuk diberikan kepada tenaga kerja buruh di penjara. SS menentukan tingkat upahnya itu standar, seperti yang akan dilakukan oleh sistem akuntansi biaya. Untuk menetapkan biaya tenaga kerja, yaitu upah normal untuk para tahanan Yahudi yang dipekerjakan dapat secara tepat dihitung pada lembar akun pabrik dengan tarif rata-rata harian berlaku sebagai dasar. Hal ini memungkinkan penyusunan laporan untung dan rugi dari pekerjaan tahanan Yahudi. Sebagai contoh, informasi yang dihasilkan melacak pendapatan dan biaya tenaga kerja, laporan laba rugi dari Bonswald, sebuah kamp penjara Jerman yang ada antara pada tahun 1937 sampai pembebasan pada tahun 1945. Kita juga dapat melihat gambar yang kedua, original dokumen. Pernyataan ini melaporkan taksiran keuntungan bersih kepada SS dari penyewaan satu narapidana. Di bagian atas pernyataan tersebut disajikan perkiraan pendapatan bersih per narapidana per harinya. Selanjutnya biaya ataupun yang berkaitan dengan leasing narapidana dan termasuk perkiraan untuk amortisasi makanan dan pakaian diberikan. Perkiraan jumlah hari kerja yang diharapkan untuk narapidana muncul berikutnya. Narapidana diharapkan bekerja 30 hari setiap bulan tanpa waktu libur yang jelas. Untuk liburan atau istirahat akhir pekan, narapidana diharapkan juga kemudian untuk jelas dalam melakukan keputusan untuk libur atau istirahat. Pernyataan tersebut kemudian memperkirakan pendapatan hanya 9 bulan per buruh. Itu bukan ini bukan karena pekerja tersebut dipindahkan setelah periode 9 bulan. Sebaliknya, 9 bulan adalah harapan hidup pekerja penjara. Hasil dari kondisi kerja yang keras dan jatah makanan yang tidak mencukupi. Sedikit berbicara mengenai analisis biaya manfaat, merupakan alat kegunaan ataupun keuangan umum yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Di Nazi Jerman, Clinton menggunakan analisis biaya manfaat untuk membandingkan biaya membunuh anak-anak dengan gas dan kemudian membakar tubuh mereka dengan alternatif membakar sampai mati. Nah, hal tersebut membutuhkan biaya pembakaran, tetapi opsi kedua akan menggunakan lebih sedikit gas, sehingga mengurangi biaya. Biaya bahan bakar sebesar 975 Rm untuk 195 kilo, dan untuk setiap 1.500 orang yang diberi gas dibutuhkan 5,5 kg, dengan tidak memberikan gas kepada anak-anak terlebih dahulu. Negara dapat menghemat 10 sen per anak. Keputusan Nazi untuk mengurangi jumlah gas yang digunakan untuk membunuh tampaknya dimotivasi oleh pertimbangan ekonomi. Dalam analisis ini, Nazi mempertimbangkan biaya.
pembunuhan, tetapi tidak mempertimbangkan biaya penderitaan manusia yang terkait dalam metode pembunuhan atau nyawa individu yang hilang. Analisis biaya manfaat yang disiapkan dengan baik mungkin benar secara matematis, akan tetapi ini bukanlah nilai yang netral. Nilai yang dipegang secara pribadi mempengaruhi informasi yang disiapkan dan bergantung pada nilai yang disematkan dalam tugas. Analisisnya mungkin cacat, bahkan ketika perhitungannya akurat. Itulah kasus dalam analisis biaya manfaat yang digunakan untuk mendukung keputusan tentang pembunuhan anak-anak dengan gas. Kita lanjut pada pembahasan yang ketiga yaitu kesalahan akuntan dan akuntansi. Ranel memeriksa penggunaan akuntansi selama perang dan menyatakan bahwa akuntansi memberikan negara, konteksnya Nazi Jerman, dengan apa yang tampak netral dan lebih penting teknologi akuntabilitas yang tidak memihak sehingga memungkinkan negara untuk mengkarakterisasi tindakannya kepada mereka yang berpartisipasi dalam pembunuhan proses sebagai tidak lebih dari proses teknis. Menurut Ranels pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 1999. Dalam perdagangan budak, akuntansi mengakomodasi dan mengobjektifkan kehidupan manusia dengan mengubah atribut manusia ke dalam kategori usia, jenis kelamin, dan warna kulit yang kemudian digunakan untuk menetapkan nilai moneter pada budak. Nah, nilai moneter ini memfasilitasi perdagangan budak sementara juga mengabaikan dimensi manusia dari perbudakan atau bahkan menutupi sejauh mana kekejaman yang terjadi menurut Roy pada tahun 2005. Begitu pula pada masa Holocaust, laporan akuntansi tidak menyampaikan dimensi kemanusiaan dari para korban dalam analisis biaya manfaat laporan operasi dan dalam perhitungan efisiensi kerja. Biaya manusia dari kebijakan Holocaust diabaikan dalam data akuntansi. Informasi akuntansi tidak terlepas dari orang yang terlibat dalam menghasilkan informasi tersebut atau orang yang menggunakan informasi tersebut untuk tindakan tidak bermoral atau ilegal. Akuntan harus bertanggung jawab atas kesalahan pemilik budak karena parahnya perlakuan buruk terhadap budak tersebut. Akuntan berkontribusi pada genosida dalam artian bahwa perbudakan dengan tingkat kematian tinggi menciptakan situasi demografis yang berbahaya dan dengan demikian sah untuk menilai para kolaboratornya bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Flashman, Tyson, and Albright pada tahun 2004. Di Jerman, organisasi akuntansi profesional independen memang ada, tetapi baru dalam tahap awal yang didirikan pada tahun 1933. Organisasi tersebut tidak memiliki kode etik profesional dan pada tahun 1934 organisasi tersebut telah kehilangan independensinya dan dikendalikan oleh negara. Dengan demikian, akuntan yang tidak memiliki kode etik formal untuk mengatur perilaku mereka atau organisasi diminta nasihat profesional yang independen. Selain nilai-nilai yang dipegang secara pribadi oleh akuntan, hanya bisa mengendalikan hukum negara untuk panduan. Sejak terjadinya diskriminasi kerja paksa dan pemusnahan adalah kewenangan negara. Dalam The International Tribunal Trials yang diadakan setelah perang, akuntan tingkat rendah dan senior diadili karena kejahatan terhadap kemanusiaan. Banyak akuntan SS tingkat tinggi Holocaust mengakui apa yang mereka lakukan, tetapi berpendapat juga bahwa tindakan yang mereka lakukan itu tidak salah. Orang-orang ini percaya bahwa mereka bertindak dalam batas-batas perilaku yang dapat diterima pada saat itu dan merasa tidak bertanggung jawab atas kejadian yang mereka lakukan. Nah, masuk pada kesimpulan ataupun simpulan yang dapat saya ambil dari artikel serta pembelajaran akuntansi dalam Holocaust mengukur tenaga kerja di era Nazi ini, yaitu berdasarkan informasi yang saya baca dari jurnal, artikel, serta buku yang berkaitan dengan kejadian
konsentrasi dalam Holocaust ini memperoleh beberapa informasi penting, yaitu buruh penjara mengalami kondisi kerja yang mengerikan. Mereka tidur di tempat yang penuh sesak dan di lantai yang keras, serta tidak adanya pakaian yang diberikan. Mereka tidak diizinkan untuk berbicara selama jam kerja dan para narapidana bekerja dari fajar hingga senja setiap harinya. Sumber utama laporan keuangan ini adalah Eugen Kogon, orang Austria yang dipenjara oleh Nazi dari tahun 1938 hingga pembebasannya oleh Sekutu pada tahun 1945. Kogon kemudian diminta untuk membantu menyiapkan laporan untuk The Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force yang akan merinci operasi kamp konsentrasi tersebut. Laporan yang kira-kira setebal 450 halaman menjadi dasar buku Kogon yang aslinya dalam bahasa Jerman dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Mengenai laporan keuangannya, Kogon menulis, "Janganlah mengira bahwa perhitungan ini adalah hasil karya saya sendiri. Itu berasal dari sumber Shuffle atau yang disingkat SS. Menurut Kogon, pada tahun 1950. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahpahaman dalam perkataan maupun penulisan. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.